Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Amelia dengan NIM 2313452 dari mata kuliah pilihan Teknik Produksi Film. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke akhir semester bisa dibilang ya. Pada journaling kali ini kita akan membahas terkait rangkaian proses sinematik. Nah, teman-teman pastinya udah nggak asing lagi dong dengar kata sinematik. Nah, pertama kita akan membahas tentang Departemen Sinematografi. Nah, teman-teman, apa sih Departemen Sinematografi itu? Nah, jadi pada ini itu berperan penting teman-teman. Jadi untuk menerjemahkan gagasan cerita ke dalam bentuk visualnya. Nah, melalui teknik pencahayaan, komposisi, pergerakan kamera, dan ton warna. Nah, terus juga ada sinematografi, membangun suasana yang emosional yang mendukung narasi, terus kolaborasi dengan tim ataupun sutradara, terus menjadikan hasil visual itu lebih kuat dan komunikatif. Selanjutnya itu ada Departemen Artistik, di mana Departemen Artistik ini tuh menciptakan dunia visual melalui tata set, terus kostum, ada juga properti yang mendukung suasana cerita. Nah, dalam desain artistik ini tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga memiliki makna simbolik yang memperkuat pesan film. Nah, kolaborasi erat ini antara artistik dan sinematografi ini menghasilkan kesatuan estetika yang mempengaruhi emosi penonton gitu. Jadi keduanya penting ya teman-teman untuk mempengaruhi emosi penonton. Jadi penonton tuh kayak lebih terbawa lagi dalam suasana menonton filmnya di dalam sinetron ataupun drama-drama film yang ditampilkan. Baik teman-teman, setelah kita melalui dua tahap penting tadi, kita akan masuk ke dalam tahap pembuatan film, di mana pada tahap ini tuh menjadi tahapan penting. Karena kalau misalkan tahapan ini tidak dilalui dengan baik, maka film yang akan kita buat mungkin kurang memuaskan ya. Oke, kita bahas saja ya teman-teman. Yang pertama itu kita masuk dalam tahap praproduksi, dimana pada tahap ini tuh merupakan fondasi penting ataupun fondasi utama. Kenapa dibilang fondasi utama? Karena di dalam praproduksi ini kita mulai merancang apa yang akan kita buat, naskah apa yang akan kita buat, terus jadwalnya kayak gimana gitu, terus lokasinya akan buat di mana, krunya siapa aja, pemainnya siapa saja gitu. Kita harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, semua teknis seperti kreatif dan teknis disiapkan agar proses produksi itu berjalan lancar dan efisien. Nah, teman-teman, praproduksi ini tuh yang membantu mengurangi risiko kesalahan seperti pembengkakan biaya, terus memastikan visi sutradara dapat diterjemahkan dengan jelas gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam tahap produksi, di mana pada tahap ini tuh adalah tahap pelaksanaan dari semua rencana yang udah kita buat. Kayak kita udah buat idenya, kita udah buat judulnya, kita udah buat naskahnya, itu tuh tinggal direalisasikan aja gitu dalam produksi ini. Nah, di fase ini tuh kayak dilakukannya pengambilan gambar, perekaman suara, serta pengaturan pencahayaan dan properti sesuai kebutuhan cerita. Nah, jadi seluruh kru itu bekerja sama di bawah arahan sutradara dan direktur of fotografi ataupun DOP ya. Nah, tujuannya itu agar hasil visual ataupun audio itu selaras dengan konsep film. Jadi tahap ini tuh menentukan koordinasi tinggi, disiplin waktu, serta kemampuan teknis yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap pasca produksi, di mana pada pasca produksi ini tuh adalah penyempurnaan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tidak melalui tahap ini, film yang udah kita buat, drama yang udah kita susun sebagus mungkin, perencanaan yang kita udah realisasikan sebagus mungkin, kalau misalkan emang gak ada editannya, gak ada sinematiknya, gak ada suaranya, keindahannya, itu percuma karena bisa mempengaruhi emosional penonton. Jadi penontonnya itu kayak nggak seru banget, ya udahlah nggak seru ini filmnya gitu. Jadi kurang penonton, membawa penonton itu untuk mengajak penonton film yang udah kita buat gitu. Nah, jadi pada tahap ini tuh menentukan ritme, suasana, ataupun makna akhir dari film.
Nah, melalui pasca produksi ini, baik teman-teman lanjut ya, pada tahap pasca produksi ini tuh menentukan ritme, terus suasana, terus makna akhir dari film melalui pasca produksi. Nah, nanti seluruh hasil kerja tim itu digabungkan menjadi satu karya sinematik yang utuh dan siap ditayangkan kepada penonton. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil ilmu yang barunya dan bisa bertemu lagi di jurnal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.